Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kata sambutan arahan ataupun amanat dari DPP DPN KKJI Nusantara, yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Waketum KKJI Nusantara. Kepada Om Safriyadi kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengaran ya? Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi panitia membawakan sebuah pantun, saya sangat tertarik sekali. Teringat juga oleh saya harus dibalas juga dengan pantun, walaupun mungkin pantunnya asal-asalan. Panjang jalannya kasaruasu, babelok jalan ka Tanjung Gadang. Sanang hatinya kami nanti bo, mancalnya ale luha nanti go barane gadang. Yang sama-sama kita hormati founder KKJI Ranah Minang, sedikit sejarah kami sampaikan atau kami ingatkan kepada saudara-saudara member KKJI. Founder KKJI Ranah Minang itu ada 5 orang. Di antaranya Om Rahmat Hudaya, nggak kelihatan pada hari ini. Kemudian Om Suhendra Yeyen, Om Hendra Reza, Om Fuad, dan Om Robi Irawan. Kelihatan hanya satu mewakili dari 5 founder. Berkat beliau inilah KKJI Ranah Minang bisa berdiri. Untuk itu saya mohon Om Robi Irawan berdiri biar tahu kawan-kawan ini salah satu pendiri KKJI Ranah Minang. Silakan berdiri Om. Ini beliau ini mewakili founder KKJI Ranah Minang. Berdiri pada bulan, tidak salah saya, Agustus 2016. Saya orang ke-6. Jadi dari 5 ini saya orang ke-6. Puji syukur sama-sama kita anjung tinggikan kepada Allah SWT, di mana berkat izin dan rahmat beliau kita bisa sampai dengan selamat pada lokasi acara yang sangat istimewa ini, sehingga kita bisa bertemu dengan busana sesama pencinta Ijang. Dan tak lupa selawat dan salam kita anjung tinggikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bimbingan beliau kita bisa menempuh, mengharungi kehidupan yang beradab dan berilmu pengetahuan. Yang sama-sama kita hormati Korwil KKJI Luhak Nantigo yang telah bersusah payah menyiapkan segala sesuatu sehingga acara ini bisa terlaksana seperti adanya sekarang. Kemudian para korwil undangan kami tadi ada dari Ijang Palala, ada dari TKSTI, ada dari perwakilan KKJI Korwil Jambi,
ada dari Pelalawan, Riau, dan mungkin ada KKCI lain, komunitas Kijang lain ya. Saya yang tidak hafal, malum dalam berkomunitas. Saya juga baru bergabung dengan KKCI di bulan, salah saya, Agustus 2017. Para member Kijang yang sangat saya hormati, izinkan saya menyampaikan salam maaf dari Ketua Umum KKCI Om Suyitno yang sekarang berada di Solo. Sebenarnya beliau ingin hadir pada acara KKCI Luhak Nantigo Barale Gadang. Kami terus terang sangat kaget sekali, di mana Luhak Nantigo dari segi promosinya se-Nusantara bukan main. KKCI Barale Gadang. Sebenarnya terus terang saya pribadi pada hari ini juga tidak bisa hadir ke sini karena juga ada urusan pekerjaan ke Jakarta. Tetapi pada hari Kamis malam kami rapat secara Zoom pengurus KKCI, maka saya harus menghadiri ini karena di dalam baik undangan di grup pengurus pusat ataupun di Facebook, ini KKCI Barale Gadang di Ranah Minang. Mau tidak mau harus ada perwakilan pengurus pusat pada acara yang sangat penting ini. Untuk itu mungkin kita berikan aplaus kepada Luhak Nantigo. Para member yang saya hormati, pada hari ini sebenarnya KKCI Ranah Minang ini bukan anniversary yang pertama, tapi adalah sudah anniversary yang ke-7. Tetapi mengingat wilayah kita di Sumatera Barat yang cukup jauh, kita mempertimbangkan para member untuk melakukan kopdar atau bersilaturahmi jangan sampai membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Maka kami bermusyawarah dan bermufakat untuk melakukan pemekaran wilayah pada Desember 2022 yang lalu, sehingga tercapai kesepakatan dengan Pander dan para penasehat serta Korwil KKCI Ranah Minang. KKCI Ranah Minang dimekarkan menjadi 4 Korwil: Korwil Pesisir Selatan, Korwil Padang, Solo Sijunjung Damas Raya, Soljungi Raya, dan Korwil Luhak Nantigo yang mencakup wilayah tanah datar Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan Agam. Tujuannya tidak lain adalah hanya untuk bagaimana silaturahmi tercapai, tetapi tidak memberatkan bagi member KKCI itu sendiri. Kemudian saya juga mungkin memberikan semacam wacana kepada Ranah Minang, bagaimana nanti Ranah Minang bisa disatukan kembali, karena dari segi jumlah member dan juga dari jumlah wilayah ini nanti
juga sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran koordinator daerah atau Korda, sehingga nanti Ranah Minang bisa disatukan kembali dengan Korda Ranah Minang. Ini wacana, terserah nanti kita apakah kita mufakat atau bagaimana. Ini silakan para founder, para korwil dan pengurus lain, bagaimana KKJI Ranah Minang ini bisa bersatu dengan koordinator daerah. Juga wacana ini juga sudah disampaikan di daerah Riau. Para member yang saya hormati, sedikit mungkin saya sampaikan perkembangan KKJI Nusantara. KKJI Nusantara pada hari ini sudah mencapai lebih kurang 85 korwil dengan jumlah member regis secara nasional sudah hampir 3.000. Kalau member korwil yang baru regis wilayah dan regis Nusantara sudah lebih 4.000 member. Sekarang yang belum ada KKJI di Nusantara itu hanya di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat alhamdulillah sudah ada, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Sumatera alhamdulillah semua sudah ada. Khusus untuk Sumatera, semenjak kepengurusan kami 2021, korwil di Sumatera itu baru 7 korwil. Satu provinsi dulu 1 korwil. Sekarang alhamdulillah sudah sampai 21 korwil di Sumatera. Alhamdulillah dari 7 sudah menjadi 21, 200% perkembangannya, dan akan menunggu bulan Februari yang akan datang 2 korwil baru lagi akan kita resmikan, Aceh Tamiang dan Labuhan Batu Selatan. Jadi di Aceh sekarang sudah ada 3 korwil, akan jadi 4 dengan Aceh Tamiang. Di Sumatera Utara sudah ada 7, akan jadi sudah ada 9, akan menjadi 10 dengan Labuhan Batu Selatan. Jadi nanti akan ada 23 korwil di Sumatera Utara. Ini suatu perkembangan yang di luar dugaan kami sebagai pengurus pusat. Tapi walaupun demikian, perlu kita pahami semua bahwa KKJI bukanlah organisasi yang ingin mengejar kuantitas. Kita akan mengutamakan kualitas. Bagaimana member yang bergabung dengan KKJI betul-betul orang yang ingin menjalin silaturahmi dan mencari saudara dari hati yang dalam. Jadi kita tidak ingin mencapai, walaupun nanti mencapai ratusan ribu, bukanlah itu tujuan kita, tetapi kita ingin mempersatukan para pencinta Kijang dan bersilaturahmi serta mencari saudara se-Nusantara. Saya sepakat dengan moto Om dari Kijang Palala tadi, bahwa kita siap direpotkan dan siap merepotkan. Itulah tujuan kita, bukan mencari massa seperti organisasi partai politik. Tapi walaupun demikian, kami juga tidak akan melarang kawan-kawan, saudara-saudara yang punya Kijang Kapsul untuk bergabung di KKJI
dengan persyaratan dan ketentuan yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKJI. Dan kami juga sangat bangga di Luhak Nantigo sudah bisa bekerja sama menjalin silaturahmi dengan sesama komunitas lain, khususnya komunitas Kijang. Jangan pandang ada Kijang tua, Kijang kaum muda, yang penting pandanglah orangnya, pandanglah itu saudara kita sesama pencinta Kijang. Para member dan tante-tante yang berhadir pada hari ini, dalam komunitas kita berharap yang tergabung di komunitas ini sekali lagi jangan melenceng dari tujuan. Kalau mungkin terlupa, tanggung jawab para korwil dan pengurus untuk mengingatkan masuk di komunitas Kijang khususnya KKJI tidak berakhir pada pencapaian mendapat stiker. Karena untuk mendapatkan stiker KKJI ada prosedur, ada kopdisnya, ada kopdarnya sekian kali, ada touringnya. Setelah tercapai mendapatkan stiker, kemudian lalu menghilang. Itu bukanlah suatu tujuan di dalam komunitas. Kalau hanya itu tujuan kepada para pengurus, saya berharap ini perlu dilakukan evaluasi. Perlu dievaluasi member yang hanya tujuannya untuk mendapatkan stiker KKJI. Setiap bulan kita adakan kopdar. Setiap 3 kali kita mungkin ada kopdar gabungan. Ternyata di grup tidak ada kabar beritanya, tidak ada komennya. Apabila melakukan, mungkin akan melakukan perjalanan jauh dari Luhak Nantigo mungkin menuju Pulau Jawa atau mungkin ke Sulawesi, baru keluar izin lintas dari Luhak Nantigo, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta dan lain-lain. Nah, baru nongol. Jadi itu bukan tujuan kita. Tolong evaluasi diri, apakah kita sudah sesuai dengan niat awal menjalin silaturahmi dengan para pencinta Kijang se-Nusantara. Kalau belum, ya, atau merasa berat, silakan evaluasi diri sendiri sebelum pengurus mengevaluasi diri kita. Ini saya sampaikan kepada para korwil dan pengurus korwil yang ada di Ranah Minang. Karena saya yakin jangankan member Ranah Minang yang hadir di gedung ini, member Luhak Nantigo kalau hadir semuanya, saya yakin tidak muat di sini. Mana Om Korwil? Om Korwil Luhak Nantigo lagi sibuk, tolong yang masih di luar kita rame-rame di sini. Yang masih di meja panitia mungkin ini masih kosong. Korwil Luhak Nantigo ini sebagai sampel. Apakah member kita sudah hadir 50% di sini? Om Bambang, apakah member kita sudah ada 50%? Luhak Nantigo lebih.
Jadi ini contohnya. Belum lagi kalau memang Korwil Ranah Minang yang lama itu sudah 90-an lebih. Sekarang sudah dimekarkan jadi 4. Jadi perlu kita evaluasi diri dulu sebelum nanti pengurus mengevaluasi. Sedikit pesan saya kepada pengurus dan juga Om Pander juga punya hak untuk mengevaluasi para Korwil. Untuk kita ketahui Pander ini pendiri, jadi punya hak juga untuk mengevaluasi para Korwil. Para member yang saya hormati, sedikit saya informasikan bahwa pada bulan Juni nanti, pada bulan Juni KKCI akan adakan event nasional. Pertama acara Munas, Musyawarah Nasional. Yang kedua acara Jambore Nasional. Direncanakan, ini direncanakan ya, belum kita pastikan, mengingat nanti pada hari Minggu besok, sekarang hari Minggu besok rencana tanggal 14 kami akan rapat di Solo untuk mempersiapkan mematangkan acara Munas dan Jamnas. Diperkirakan tanggal 21 dan 22 Juni. Jadi kita perkirakan ya 21 dan 22 Juni. Bagi kawan-kawan yang bekerja baik di swasta maupun ASN, mungkin sudah bisa mengambil ancang-ancang untuk cuti atau mungkin mempersiapkan pekerjaan yang harus mungkin direschedule ulang. Pada 21 dan 22 Juni Munas dan Jamnas, rencana tempatnya di Batu, Malang, Jawa Timur. Nah, untuk agenda nasional ini yang wajib hadir, nah, ini sekedar mengingatkan, yang wajib hadir. Yang pertama adalah para Pander, kemudian para Korwil. Ingat itu. Jadi Korwil ini tidak ringan. Ada juga beratnya sedikit. Bayangkan kita harus hadir ke Malang, mempersiapkan waktu dan biaya. Wajib hadir koordinator wilayah. Di samping itu juga member yang sudah regis nasional dengan ketentuan 1/10. Kalau member Luhak Nantigo ada 40, berarti dia wajib hadir 4 orang. Ini wajib hadir 4 orang. Jadi mewakili. Nah, mungkin kepada kawan-kawan para Korwil, dari bulan ini sudah mulai mempersiapkan diri. Ini yang pertama. Berikutnya, pada Munas tersebut kita akan memilih pengurus pusat KKCI. Pengurus pusat KKCI itu dari 4.000-an member, itu pengurusnya tidak banyak. Kalau yang sekarang itu ada sekitar 19 orang, 2 orang DPN, Dewan Pendiri Nasional. Berarti hanya ada 17. Bayangkan 17 yang akan mengurus 4.000-an member KKCI. Saya berharap nanti ada dari Ranah Minang yang muncul sebagai pengurus pusat KKCI. Pada periode 2021-2023 sampai 2024 itu saya sudah mewakili Ranah Minang sebagai wakil ketua umum pusat KKCI. Nah, mungkin saya kemampuannya sampai Juni 2024.
Juni 2024 nanti saya berharap ada pengganti dari para member-member yang punya kemampuan lebih, sehingga nanti di Munas muncul calon-calon dari Rana Minang. Jadi ini harapan saya, ada kader berikut yang mampu memimpin KKCI Nusantara pada saat Munas di Malang nanti pada Juni 2024. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pengurus pusat saya sampaikan salam maaf, karena sebenarnya kawan-kawan dari pengurus pusat ingin hadir di acara NF KKCI Luhak Nanti Baralaya Gadang, tetapi karena kesibukan beliau-beliau itu tidak bisa, sehingga hanya saya yang bisa mewakili. Atas nama pengurus pusat KKCI saya ucapkan selamat anniversary yang pertama. Moga-moga KKCI Luhak Nantigo betul-betul menjadi luhak yang tertua, orang-orang tua yang berpengalaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf dalam penyampaian, atau mungkin yang terlupakan dari undangan yang berhadir, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bukti pengurus pusat membawa cenderamata untuk diberikan kepada Korwil Luhak Nantigo. Mungkin sebelum mungkin ada acara penyerahan, tetapi kami minta waktu penyerahan cenderamata kepada Korwil Luhak Nantigo atas nama pengurus pusat. Mohon Korwil Luhak Nantigo didampingi oleh pengurus dan founder KKCI Rana Minang untuk menerima cenderamata dari kami. Juga Om Irwan Diesel, Om Irwan Diesel tolong mendampingi para terima kasih kita ucapkan kepada Om Waketum. Mari kita berikan aplaus kepada Om Waketum kita. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang baik dan umur panjang, dan seterusnya pada Munas nantinya dari Waketum naik menjadi Ketua Umum KKCI Nusantara. Amin, amin, amin. KKCI, glory, glory, glory. Apa yang Om Waketum sampaikan tadi menjadi satu bahan evaluasi bagi kami, khususnya tuan rumah dari Luhak Nantigo. Dan terima kasih banyak Om atas saran, kemudian arahan-arahan yang Om Waketum sampaikan. Untuk sebelum kita masuk ke acara sesi yang kedua, marilah sama-sama kita tutup acara sesi
kita yang pertama ini dengan memanjatkan doa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Tuanku Sinaro.